Pemerintah memprediksi puncak pandemi virus corona di Indonesia akan terjadi pada bulan Mei hingga Juni. Banyak tenaga kesehatan yang sepakat dengan prediksi ini, namun yang mengkhawatirkan adalah kemampuan rumah sakit dalam menangani serbuan pasien positif COVID-19. Bagaimana teknis penanganannya? Sekaligus menjawab kekhawatiran ini, kami terhubung melalui telepon dengan salah satu dokter yang bertugas di ruang perawatan intensif RSCM, Dr. Yogi Prawira. Selamat malam, Dr. Yogi. Selamat malam, Mbak Putri. Dokter Yogi, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Dokter, kita tahu saat ini semuanya di 34 provinsi sudah ada yang positif. Tapi bagaimana dengan standar penanganan pasien, dokter? Sejauh ini bagaimana Anda berbicara dengan kolega yang mungkin di daerah menghadapi kasus COVID-19 ini? Baik, jadi mungkin saya bicara dengan kapasitas saya sebagai intensivis ya di RSCM. Sebagaimana mungkin Mbak Putri tahu ya, RSCM sebenarnya kan bukan rumah sakit rujukan untuk COVID. Yeah. Tapi pada satu titik dengan semua area sedikit-sedikit menjadi zona merah ya. Saya rasa setiap rumah sakit maupun dia rujukan COVID ataupun bukan, itu harus bersiap untuk melakukan mulai dari penapisan. Yang pertama adalah screening. Jadi screening di awal itu penting untuk memisahkan antara pasien yang PDP, jadi pasien dalam pengawasan atau ODP dengan pasien-pasien lain gitu. Jadi jangan lupa dengan collateral damage yang terjadi. Sekarang masyarakat kan sebagian takut untuk datang ke rumah sakit. Betul. Karena khawatir nanti dia tertular dan sebagainya. Akibatnya penyakit-penyakit yang seharusnya bisa ditangani lebih awal, misalnya DBD, diare dan sebagainya, kadang-kadang datang sudah dengan kondisi yang berat gitu. Karena kalau nggak betul-betul gawat, orang tuanya nggak membawa ke rumah sakit gitu. Jadi screening itu harus dilakukan di semua rumah sakit. Begitu pasiennya memang ada kecurigaan ke kriteria klinis ODP atau PDP, maka dipisahkan dengan pasien-pasien yang sakit lain gitu. Itu yang kami kerjakan di RSCM. Kemudian setelah itu kita lakukan zonasi gitu. Jadi zonasinya itu mana yang zona merah, yang artinya kemungkinan antara pasien PDP atau confirm itu ada di RS itu, maka tenaga medisnya harus melakukan perlindungan diri, menggunakan APD yang sesuai dengan paparan terhadap pasien gitu. Itu penting untuk perlindungan tenaga medis. Kenapa? Karena begitu tenaga medis terpapar, bayangkan seandainya dia healthy carrier, jadi orang tanpa gejala. Sementara hari-hari dia bertemu dengan pasien, dengan perawat, dengan pulang ke rumah dengan keluarganya, maka transmisinya bisa luar biasa gitu. Jadi memang sangat penting untuk melindungi si tenaga medis tadi dengan melakukan zonasi. Mana yang area merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Hijau artinya aman gitu. Artinya misalnya screeningnya bagus dilakukan di depan, maka contohnya di RSCM, maka zona merah akan difokuskan di Kiara gitu misalnya. Sementara yang lainnya itu sebagai zona kuning atau zona hijau gitu. Jadi pasien-pasien dengan sakit-sakit yang lain itu tetap bisa datang dan tidak takut untuk meminta pertolongan ke rumah sakit gitu misalnya. Dokter, terkait dengan soal screening awal ini kan sekarang menjadi kunci. Kemudian banyak tenaga medis yang terpapar dari mereka para pasien yang tidak jujur atas kondisinya. Beberapa waktu lalu saya sempat wawancara dengan dokter spesialis paru yang mengatakan bahwa sekarang gejala flu sekecil apapun sebaiknya sudah diposisikan, dilihat sebagai COVID. Apakah cara screening itu sudah secara merata diketahui oleh seluruh tenaga medis, seluruh dokter hingga ke daerah-daerah, atau masih ada yang bingung atau belum tahu pastinya seperti apa? Baik, jadi begini, memang dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa berbicara ideal gitu. Jadi pola pikirnya itu harus berubah. Jadi ini pola pikir bencana. Jadi harus disaster management itu intinya adalah mitigation risk, jadi meminimalisir resiko gitu. Kita tidak bisa, misalnya kan kalau untuk memastikan seorang itu dia positif atau tidak kan dengan swab gitu ya. Tapi swab tenggorok tahu sendiri kan betapa lama hasilnya, hasilnya dan sebagainya. Kemudian ada pilihan lain rapid test. Tapi kita juga tahu rapid test juga kalau dia rapid testnya terhadap si antigen, kan oke. Tapi kalau terhadap antibody dari dia masuk ke dalam tubuh sampai timbul imunitas yang bisa terdeteksi dengan rapid test tadi, itu waktunya cukup lama gitu. Jadi memang akhirnya kita kembali ke klinis gitu. Apakah ada demam? Apakah ada gejala respiratorik yang bermakna, misalnya batuk, pilek dan sesak gitu.
pada pasien-pasien yang kronis nih, yang misalnya memang pasien dengan sesak yang sudah lama, kan ada beberapa pasien memang dengan masalah paru, maka apakah ada perburukan atau peningkatan kebutuhan oksigen gitu. Kemudian ada riwayat bepergian ke daerah-daerah, cuma untuk saat ini menurut saya riwayat bepergian itu sudah tidak relevan lagi, mengingat karena sudah rata ya? sudah rata, jadi sudah terjadi transmisi lokal. Jadi memang betul dengan kondisi seperti saat ini, kita harus meningkatkan awareness tadi gitu. Itu memang ada kecurigaan, maka harus dipisahkan. Gejala klinis menjadi awal untuk membaca gitu ya? Betul, betul sekali. Dokter, saya sepakat kalau misalnya dalam kondisi bencana seperti ini tidak melihat sesuatu yang ideal, tapi paling tidak begini, dari fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah, apa yang paling minimal harus mereka miliki untuk bisa memastikan bisa merawat pasien COVID-19 dalam kondisi yang gawat? Baik, jadi begini. Kalau saya melihat ya, masalahnya kan memang dengan kondisi biasa saja, jumlah dan layanan rumah sakit itu kan terbatas gitu ya. Kemudian sekarang yang khusus buat rujukan tersier di tiap-tiap provinsi itu paling 1-2 rumah sakit. Jadi langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah mungkin melakukan regionalisasi fasilitas kesehatan di level kabupaten gitu, atau bukan lagi tingkat provinsi misalnya. Jadi dipetakan tuh, misalnya di satu kabupaten, puskesmasnya, kliniknya, rumah sakit tipe C, tipe D, dia punya apa? Dia sanggup menata laksana sampai apa gitu. Kemudian tipe B atau tipe yang di atasnya, maka dia juga siap untuk menerima pasien rujukan yang seperti apa gitu. Jadi harusnya itu dilakukan semacam jadi fasilitas yang ada dimanfaatkan dan sistem rujukan itu diperbaiki gitu. Jadi tidak semua rumah sakit menolak pasien COVID, kemudian langsung dikirim semua gitu, atau PDP lah gitu ya, dalam pengawasan dikirim ke semua ke rumah sakit rujukan, maka yang terjadi kan overloaded rumah sakit rujukan. Padahal PDP tadi belum semuanya pasti menjadi confirm gitu ya. Kalau kita tidak melakukan zonasi dengan benar, atau berusaha untuk memisahkan tadi ya, yang highly suspected dengan yang kelihatannya dia kemungkinan bukan, maka yang terjadi akan ada epicentrum baru nih di rumah sakit gitu. Pasien yang sebenarnya bukan COVID, maka dia tertular dari pasien lain gitu. Jadi memang harus dilakukan alur yang membedakan antara pasien PDP dengan bukan, zonasi antara merah, hijau, kuning tadi, kemudian dan di setiap zona petugas medis harus menggunakan APD yang sesuai. Itu penting sekali. Karena perlindungan kita buat menghadapi pasien ini kan pertama tata udara dan zonasi tadi ya. Kita tahu tata udara yang sebaiknya untuk pasien yang sangat infeksius ini adalah tekanan negatif gitu. Nah, tapi kan tekanan negatif itu ternyata mahal sekali untuk bisa membuat satu ruangan di tekanan negatif. Menggunakan HEPA filter dan sebagainya. Maka pilihan lain adalah ventilasi alamiah gitu. Jadi mungkin sejawat kami di RSCM pernah membuat di awalnya itu poli khusus untuk anak-anak dengan kecurigaan tadi PDP, itu kita taruh di luar gitu. Maka beberapa rumah sakit dia membuat tenda, membuat ada ventilasi alamiah, itu salah satu karena untuk mengurangi resiko transmisi tadi. Jadi kalau dia masuk ke dalam ruangan yang circulated air gitu ya, kan sebagian besar rumah sakit kan begitu kan, jadi dia pakai chiller, jadi udaranya bersirkulasi di dalam situ. Sementara kalau ada pasien yang positif, kemudian virusnya bersirkulasi, maka akan muter-muter aja di situ. Semakin lama konsentrasinya semakin tinggi gitu. Dan itu justru semakin berbahaya gitu ya dok ya? Betul. Oke dokter, jadi kira-kira begitu. Semoga yang pasti teknis penanganan yang paling awal, yang paling terdepan adalah screening itu tadi. Dan di situ justru adalah teman-teman tenaga medis yang paling rawan tertular. Jadi diharapkan semua pasien juga jujur, terbuka mengenai riwayat kesehatan ya gitu ya dok ya kira-kira? Ini penting sekali. Jadi memang berapa kita temui, sebenarnya keluarganya tahu ya kalau si COVID-19 ini kan bukan aib ya. Iya betul. Ini adalah penyakit infeksi, artinya siapapun bisa kena gitu. Mulai dari bahkan pejabat tinggi negara dan sebagainya gitu, kepala negara bahkan kita tahu di mana-mana semua bisa kena gitu. Tapi kenapa di Indonesia tuh menjadi stigma tersendiri gitu. Jadi bahkan dengan kondisi dia sudah meninggal pun nggak cukup nih stigmanya tetap menempel gitu ya. Kesulitan untuk dimakamkan, keluarganya pun menjadi
dikucilkan. Jadi Oke. itu yang harus dibenarkan bahwa ini adalah penyakit infeksi, siapapun bisa terkena dan tidak perlu ada stigma-stigma seperti itu. Yang penting adalah kita paham cara penularan, berusaha untuk melakukan physical distancing, gunakan masker, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi penekanan seperti itu yang saya rasa harus diadvokasi. Oke, baik. Dr. Yogi Prawira, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, Dok. Ya, sekarang kita jeda dulu. Institut Teknologi 10 November ITS menciptakan robot ultraviolet untuk proses sterilisasi ruangan di Rumah Sakit Khusus Infeksi yang merawat pasien COVID-19. Sesaat lagi.